Pada bulan September 2022, seorang karyawan Rockstar Games level 2 baru saja kembali dari toilet ke mejanya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah email aneh muncul di layar. Jantungnya langsung berdebar. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengkliknya. Seketika itu juga, semua komputer di seluruh perusahaan langsung lumpuh. Sudah jelas, Rockstar sedang diserang hacker. Dan serangan ini menargetkan salah satu game paling ditunggu dalam satu dekade terakhir, GTA 6. Informasi rahasia tingkat tinggi tentang game ini kini mengalir deras ke internet. Industri game akan mengalami guncangan besar. Rockstar tanpa basa-basi langsung menelpon FBI. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Inggris, seorang remaja berusia 17 tahun sedang duduk di kasir hotelnya sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja dia ciptakan. Dia memakai headphone, mendengarkan musik, dan perlahan tertidur. Dia sama sekali tidak sadar bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya yang damai. Inilah kisah Arion Kurtas, seorang hacker remaja jenius yang terkenal karena membocorkan kode terbesar dalam sejarah industri game. Kita kembali ke tanggal 15 Desember 2017. Bagi Arion Kurtas, seorang anak berusia 13 tahun dari Oxfordshire, Inggris, hari itu hanyalah hari biasa. Kehidupan Arion sederhana dan murni. Bermain video game adalah hal favoritnya. Teman terbaiknya adalah komputer, karena dia hampir tidak punya teman di kehidupan nyata. Dia bukanlah remaja biasa. Arion didiagnosis menderita autisme, ADHD, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, serta beberapa masalah kesehatan lainnya. Namun, dia belajar sendiri segala hal tentang komputer, jauh melampaui pemahaman teman seusianya. Cara Arion menikmati hidup sangat berbeda dari anak laki-laki pada umumnya. Awalnya dia merasakan kesenangan sejati dari melakukan cheat dalam video game. Seiring waktu, sensasi dan rasa ingin tahunya meningkat. Dia mulai mencoba menggunakan hack pada game yang lebih kompleks, yaitu Minecraft. Pada tahun 2019, dengan 2 tahun pengalaman belajar dan praktik, Arion mulai mencoba meretas atau hacking. Dia akan meretas beberapa situs web acak untuk menguji kemampuannya. Perilaku ini membuatnya sangat bersemangat. Kemudian, dia berhasil masuk ke saluran obrolan rahasia organisasi hacker. Pada saat itu, beberapa kelompok hacker sedang sering menjadi headline dunia. Mereka melakukan serangan cyber dari kenyamanan kamar tidur mereka, dan hal ini sangat memukau Arion. Organisasi ini memiliki beberapa hacker elit yang terkait dengan banyak kasus kebocoran data terkenal. Kini, selain komputer, Arion punya teman baru, yaitu para hacker berkemampuan tinggi ini. Lahirnya Lapsus. Pada 2021, Arion berkenalan dengan hacker baru yang bernama Evelyn. Keduanya mendirikan kelompok hacker bernama Infinity Turtle. Mereka melakukan beberapa aksi berani, seperti serangan SIM swapping dan peretasan email lembaga penegak hukum, lalu mengirimkan panggilan hukum palsu ke perusahaan. Target utama mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak cryptocurrency. Melalui SIM swapping, mereka bisa mengambil alih nomor telepon orang lain, meriset kata sandi, dan akhirnya mengakses akun korban. Seiring berkembangnya Infinity Turtle, Arion juga mulai mengumpulkan kekayaan. Tapi bukan uang yang menjadi tujuan satu-satunya. Dia menambahkan perhatian, ketenaran, dan pengakuan. Namun organisasi ini tidak bertahan lama. Para anggotanya berpisah, tapi Arion tidak mau menyerah. Dia dan anggota yang tersisa membentuk organisasi baru, Lapsus. Organisasi inilah yang akan memberikan perhatian yang dia dambakan, tapi juga membawa banyak masalah yang tidak pernah dia duga. Mereka mengganti semua laman servis medis dasar dengan laman tebusan, menuntut uang tebusan untuk data yang dicuri. Keunggulan Lapsus bukan pada teknologi, melainkan pada keahlian mereka dalam memanfaatkan kelemahan manusia. Mereka melakukan pengawasan yang mendalam terhadap target, mempelajari struktur perusahaan dan informasi karyawan kunci. Caranya terutama dengan mengirimkan email phishing, menyamar sebagai karyawan atau eksekutif, lalu membujuk karyawan untuk mengklik tautan berbahaya, sehingga membocorkan username dan password akun. Kini, Lapsus menguasai jaringan besar akun curian. Arion ingin menciptakan peristiwa sensasional yang akan menjadikannya headline. Dia menyerang perusahaan rental mobil Brazil, mengubah situs perusahaan tersebut menjadi situs pornografi. Ini adalah pertama kalinya Arion melihat Lapsus diberitakan media. Server Discord mereka juga muncul di artikel berita. Hal ini membuatnya sangat gembira. Setelah itu, Lapsus sering menjadi headline. Kemampuan hacking Arion semakin meningkat, tapi pada saat yang sama, ia juga mendapat banyak musuh. Dia menggunakan akun curian untuk mengakses sistem, sehingga sulit dilacak. Setelah setiap operasi, dia akan membersihkan komputernya dan mengenkripsi data, memastikan tidak meninggalkan bukti apapun. Walaupun Arion menghadapi banyak resiko, semua ini tidak bisa menghentikannya.
Pada Juli 2021, sesuatu yang istimewa terjadi. Arion menemui hacker lain yang bernama Messi. Messi mengelola situs web bernama The Windmill atau kincir angin, tempat para hacker sering berbagi informasi pribadi. Saat menjelajahi server The Windmill milik Messi, Arion dan Messi berkenalan dan mulai bercakap. Percakapan keduanya semakin mendalam dan Arion tertarik pada The Windmill. Dia ingin membeli situs web itu dari Messi. Namun beberapa minggu setelah diakuisisi, Arion kesulitan mengelola situs tersebut dengan baik. Dalam waktu hanya 2 bulan, situs itu stagnan. Para pengguna hacker The Windmill menjadi marah dan mulai menyerang Arion. Ketika pelecehan terus meningkat, Arion terpaksa menjual kembali The Windmill kepada Messi dengan harga 20% dari harga aslinya. Ini merupakan kerugian besar baginya. Merasa frustasi dan marah, Arion mencoba mendapatkan kembali kendali situs dengan mengunci domain dan mencuri nama server The Windmill. Tapi Messi dengan cepat mendapatkan kembali aksesnya. Arion sangat marah. Dia meretas akun Twitter Messi dan menawarkan hadiah $1.000 di dark web untuk membeli informasi pribadi Messi. Tapi Messi dengan cepat mencuri, merebut kembali kendali akun dan mengejek kegagalan Arion. Arion yang marah pada ketiga kalinya melakukan tindakan ekstrim. Dia tidak pernah menyangka tindakan ini akan membawa konsekuensi yang begitu serius baginya. Dia membocorkan seluruh database The Windmill ke internet, mengungkap informasi pribadi ribuan hacker. Pada keesokan harinya, sebuah dokumen terperinci yang pernah ada dipublikasikan di situs web tersebut, mengungkap identitas Arion dan mengaitkannya dengan Lapsus. Kabar ini menyebar dan polisi Inggris menangkapnya dengan dalih investigasi. Beruntung, Arion memiliki kebiasaan meretas di Virtual Private Server atau VPS, yang menyelamatkannya dari tuduhan. Pihak berwenang tidak menemukan bukti apapun di komputer pribadinya dan terpaksa harus melepaskannya. Kali ini, keberuntungan memihak pada Arion. Namun kurang dari 1 bulan, Arion kembali meretas. Kali ini targetnya jauh lebih besar. Pada Februari 2022, Lapsus meretas Nvidia mencuri data terabyte, termasuk akun karyawan dan teknologi hak milik, dan membocorkan kode sumber deep learning super sampling Nvidia, menuntut perusahaan untuk menghapus batasan mining pada GPU-nya. Pada bulan Maret, mereka meretas Samsung, membocorkan 190 GB kode sumber internal Samsung. Di bulan yang sama, mereka juga meretas Ubisoft, menyebabkan sistemnya terganggu sementara. Beberapa hari kemudian, mereka menyerang Okta, perusahaan keamanan cyber terkenal di Amerika Serikat. Kali ini, mereka tidak mencuri data apapun, melainkan ingin membuktikan bahwa mereka bisa menembus perusahaan yang seharusnya mencegah serangan semacam itu. Lapsus melakukan langkah berani lagi, mengunci target pada Microsoft. Arion meretas Microsoft melepaskan 37 GB kode sumber Microsoft. Kali ini lawan mereka sangat kuat dan bertekad untuk melacak pengintip. Sehari kemudian, Lapsus masuk daftar buruan FBI. Arion panik, namanya sudah dikaitkan dengan Lapsus. Dia mencoba segala cara untuk menghapus dokumen terkait dan menyebarkan informasi palsu, mengklaim bahwa dia bukan anggota Lapsus. Arion bahkan mencoba menyuap Messi untuk membantunya, tapi Messi justru melakukan sebaliknya. 2 hari setelah FBI merilis poster buruan, Messi memperbaharui semua detail tentang Arion di Twitter. Situasi Arion semakin memburuk. Polisi Inggris segera menangkap remaja Inggris berusia 17 tahun itu. Dia menghadapi tuduhan serius melanggar undang-undang penyalahgunaan komputer dan mungkin harus menjalani persidangan yang panjang. Namun, karena masih di bawah umur dan mengklaim kondisi mentalnya tidak layak diadili, dia mendapat penangguhan hukuman. Keesokan harinya dia dibebaskan dengan jaminan dan dilarang menggunakan internet selama 1 bulan. Seiring meningkatnya tekanan media dan pelecehan, pihak berwenang memindahkannya ke sebuah hotel untuk melindungi keselamatannya dan memastikan dia tidak bisa mengakses internet. Arion tidak punya komputer di sampingnya, tapi dia akan melakukan serangan hacking terbesar dalam industri game selama 1 dekade. Juni 2022, tanggal rilis trailer Grand Theft Auto 6 menjadi topik paling dinantikan di internet. Berita palsu tentang tanggal rilis membanjiri mana-mana. Rockstar telah menginvestasikan lebih dari $2 miliar untuk game ini dan para karyawan sedang bekerja keras untuk memastikan peluncuran yang mulus. Tapi ada satu orang lain yang memantau setiap gerakan Rockstar, Arion. Dia telah diawasi di kamar hotel selama 5 bulan. Arion mulai menggali sistem game Rockstar, mencoba mengekstrak setiap detail yang mungkin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan serangan hacking terbesar yang pernah ada. Serangan yang akan membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Kantor pusat Rockstar berada di New York dan salah satu studio mereka terletak di India yang sebagian besar berfokus pada pekerjaan kreatif seperti seni dan desain. Tapi bagi Arion, ini adalah titik lemah yang ideal untuk melaksanakan rencananya. Dia membuat daftar nama karyawan Rockstar, termasuk nomor telepon dan email.
Seperti biasa, dia menipu karyawan dengan mengirimkan email phishing. Dia tidak menggunakan teknik hacking atau coding canggih, melainkan memanfaatkan kelemahan manusia. Dia menyamar sebagai karyawan yang kehilangan kata sandi dan menghubungi dukungan IT. Upaya pertama berhasil, mendapatkan satu akun. Tapi akun tersebut tidak memiliki izin untuk masuk ke sistem back-end yang dia inginkan. Dia mencoba lagi. Kali ini, dia akhirnya menemukan akun yang ideal. Akun kontraktor. Arion masuk ke saluran Slack Rockstar, tempat para pengembang berbagi update internal, termasuk informasi login dan detail proyek. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia bisa mengakses file yang sangat rahasia dan sensitif tentang Grand Theft Auto fiksi, termasuk aset game, kode sumber, dan klip gameplay yang belum dirilis. Dia mengunduh semua file, termasuk 90 video gameplay. Tapi yang paling sulit ditolak Arion adalah tombol bocorkan semua. Dia menekannya tanpa ragu. Seketika itu juga, klip gameplay GTA 6 meledak di semua platform media sosial. Artikel berita berdatangan silih berganti. Kampanye trailer yang direncanakan dengan matang oleh Rockstar hancur total. Rockstar yang panik segera menghubungi FBI. FBI dan polisi Inggris melacak Arion 4 hari kemudian dan menggerebek kamar hotelnya, berhasil menangkapnya. Tapi apa yang ditemukan di bawah kasurnya sungguh mengejutkan. Sebuah iPhone 13 Pro Max yang terhubung ke akun Rockstar yang diretas. Meskipun sedang dalam masa bebas bersyarat dari kejahatan cyber sebelumnya, Arion terus melakukan hacking. Karena melanggar persyaratan jaminan, dia dikirim ke lembaga pelanggar remaja Feltham. Dilaporkan bahwa dia mengalami depresi, bentrok dengan penjaga, dan merusak properti penjara. Arion secara terbuka menyatakan bahwa dia berencana untuk melanjutkan aktivitas kejahatan cybernya setelah dibebaskan. Karena penundaannya terus-menerus, putusan hukumnya belum ditetapkan dan tidak ada tanggal putusan akhir.